Ya, sekarang kita membicarakan sesuatu yang kadang-kadang bisa menjadi masalah begitu ya, ketika ada seseorang yang ada di sekitar kita itu tadi menimbulkan bau yang tidak sedap gitu ya, kita bilang bau badan gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih, kenapa sih seseorang bau badan? Ya kita mesti lihat juga banyak hal kenapa seseorang itu bau badan. Pertama mungkin dari masalah kulitnya sendiri. Jangan-jangan memang si orang tersebut mempunyai permasalahan pada kulitnya berupa kulitnya kering sampai terjadi infeksi misalnya, itu juga bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Atau misalnya bisa saja mungkin dia ada gangren ya di di kakinya ya, yang orang juga menciumnya kok ada bau yang sedap-sedap orang tersebut. Tapi yang umum itu memang bau badan itu timbul terutama dari faktor ketiak. Kita tahu bahwa bulu ketiak tersebut ya ketika basah lembab itu menimbulkan bau yang tidak sedap ya, karena proses dari si bulu tersebut pada ketiak tersebut. Nah, bagaimana mengatasinya? Oke, orang-orang dulu kan juga bisa menyebutkan menggunakan daun sirih misalnya. Nah, oke ya, daun sirih misalnya di awal itu juga dulu menggunakan seperti itu. Nah, sekarang kan juga bisa macam-macam sebenarnya, ada deodoran yang juga tersedia ya yang kita bisa gunakan terutama untuk ketiak kita. Dan pada beberapa orang yang memang mempunyai permasalahan di kulit kering misalnya, dia menggunakan lotion gitu ya untuk agar kulit keringnya itu menjadi lembab gitu. Dan kalau kebetulan memang mempunyai infeksi pada kulitnya ya tentu dia harus berobat ke dokter kulit untuk diatasi. Nah, kemudian juga pada sebagian orang misalnya ada misalnya timbul jamur ya di sekitar selangkangan, mungkin juga di sekitar, kalau wanita mungkin di sekitar payudara. Ya bisa saja jamur itu mengalami infeksi dan itu pun juga bisa menimbulkan bau. Jadi sekali lagi menurut saya kalau bau badan itu memang umumnya berasal dari sekitar ketiak. Tapi bisa juga itu timbul dari kulit yang memang ada permasalahan pada kulit tersebut. Ya sebenarnya kalau kita memang saat itu belum ada obat yang dikonsumsi, minum aja air putih dulu, pakai teh tapi tidak terlalu pekat dengan air gula. Paling nggak sudah menetralkan dulu kondisi pH yang rendah tersebut, yang berlebih-lebihan tersebut. Nah kalau kita kebetulan punya obat antasida atau obat-obat warung, obat mah, itu juga bisa nolong sesaat sebenarnya begitu. Tujuan daripada lambung ini adalah pertama mencerna makanan yang kita konsumsi ya, tentu diharapkan ada proses mengunyah dengan baik dulu sehingga makanan yang sampai ke lambung ini memang makanan yang sudah hancur gitu ya, sehingga membuat kerja dari lambung itu tidak terlalu berat. Masalah lambung ini adalah yang kita bilang sakit mah ya, sakit mah itu kan mah sebenarnya lambung, jadi sakit lambung gitu ya. Kenapa sakit lambung terjadi? Ya tadi bisa macam-macam tadi. Karena sejatinya kan kita itu menjaga keseimbangan antara dinding lambung atau kita bilang faktor defensif dengan asam lambung dan zat-zat yang lain gitu yang memang bisa merusak lambung yang kita bilang faktor agresif. Contoh misalnya dia banyak mengkonsumsi asam-asam, pedas-pedas ya, tentu ini akan meningkatkan faktor agresifnya tadi. Nah ini juga bisa menyebabkan ke lambung. Atau misalnya dia stres, stres itu juga meningkatkan asam lambung. Misalnya dia pada makanan minuman tertentu, misalnya kayak kopi itu juga meningkatkan asam lambung. Nah itu kondisi-kondisi itu. Atau obat-obatan itu bisa merusak dinding lambung. Walaupun asam lambungnya tetap, tapi dinding lambungnya dirusak akibat obat-obatan, terutama obat-obat yang kita bilang painkiller, penghilang sakit, ini akan menyebabkan lambung kita menjadi sakit. Ya sebenarnya kalau kita memang saat itu belum ada obat yang dikonsumsi, minum aja air putih dulu, pakai teh tapi tidak terlalu pekat dengan air gula. Paling nggak sudah menetralkan dulu kondisi pH yang rendah tersebut, yang berlebih-lebihan tersebut. Nah kalau kita kebetulan punya obat antasida atau obat-obat warung, obat mah, itu juga bisa nolong sesaat sebenarnya begitu. Yang idealnya memang kita mengkonsumsi obat penekan produksi asam lambung. Nah, dengan penekan produksi asam lambung ini, pH yang tadi 1-2 ini bisa kita tingkatkan. Keasaman lambung itu bisa ditingkatkan mungkin menjadi pH di atas 6. Sehingga
pasien itu walaupun asam lambungnya berlebih-lebihan, dia tidak merasakan perih gitu. Ketidakteraturan makan. Jadi makan yang tidak teratur, kadang-kadang misalnya kita pada saat pagi ya misalnya sarapan jam 7. Besok-besok karena terburu-buru kita tidak sarapan. Ya kan kadang-kadang mungkin kita sarapan jam 12. Nanti mungkin nggak sempat baru jam 2. Jadi ini tadi. Jadi adanya ketidakteraturan ini yang bisa menyebabkan produksi asam lambung juga jadi tidak stabil gitu ya. Artinya kan suatu waktu ini kosong panjang, kemudian diisi lagi gitu. Jadi diusahakan agar kita teratur makannya. Ya kurang tidur, ya kurang istirahat. Jadi misalnya begadang begitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini akan menyebabkan produksi asam lambung juga menjadi meningkat. Nah, apalagi yang lain misalnya. Nah, satu yang lain juga misalnya berhubungan dengan makanan atau minuman yang saya sebutkan tadi. Jadi misalnya seperti makanan-makanan yang mengandung coklat, keju, lemak itu akan menyebabkan pengosongan lambung menjadi lambat. Nah, pengosongan lambung menjadi lambat ini tentu akan menyebabkan kontak pada satu waktu itu antara asam lambung dengan dinding lambung menjadi lebih lama, begitu ya. Nah, ini juga sebaiknya kita hindarin mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu lemak tadi ya. Prinsipnya adalah pertama keteraturan makan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian stres ya, karena tadi saya bilang stres yang berlebihan akan meningkatkan produksi asam lambung. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya menjaga makan kita ya, jangan terlalu asam, pedas, yang terlalu merangsang. Ya menjaga juga minum tadi ya, kopi-kopi itu juga harus dihindarin ya, atau teh yang pekat juga dihindarin karena mengandung kafein. Sekian pembahasan saya mengenai lambung dan berbagai permasalahan yang bisa timbul kalau kita tidak memperhatikan kesehatan lambung. Saya Profesor Arif Haryalsam, sampai jumpa di konten berikutnya. Halo, saya Profesor Ari, selamat datang di Kata Dokter. Ya, sekarang kita ngomongin bau yang lain nih ya, yaitu bau kaki. Ya terus terang kalau kita lagi misalnya ya mau sholat gitu misalnya ya, kemudian secara bersamaan juga ada teman di sekitar kita juga mau sholat dan buka kaos kakinya timbul bau yang tidak sedap. Jadi kita mesti lihat nih apa sih masalahnya, jangan-jangan cuma di kaos kakinya saja atau memang ada permasalahan di kakinya tersebut ya. Biasanya itu timbul misalnya ada jamur ya di sekitar sela-sela jari kaki, itu juga bisa menimbulkan bau kaki tersebut ya. Kemudian hal yang lain kadang-kadang juga kita misalnya selesai berwudu atau mungkin mandi atau ke WC kamar mandi itu lupa untuk mengeringkan kaki kita. Itu pun juga bisa menimbulkan jamur, bisa juga menimbulkan infeksi dan itu pun juga menimbulkan bau pada kaki kita. Jadi sekali lagi buat teman-teman sekalian ya, kalau kebetulan kita memang tahu bahwa ada masalah dengan kaki kita, bau yang berbeda ya kita mesti lihat sumbernya. Nah kadang-kadang juga mungkin tadi nih kuku-kuku kita itu ya kita mesti benar-benar bisa membersihkan kuku-kuku tersebut. Jangan sampai ada hitam-hitam yang itu pun juga bisa menimbulkan bau. Atau bisa saja yang kita bilang infeksi pada jari kaki tersebut ya itu juga bisa menimbulkan bau. Jadi sekali lagi memang ketika timbul bau yang tidak sedap dari kaki kita, penyebabnya sekali lagi juga bisa macam-macam ya. Bisa juga tadi karena memang ada infeksi pada kukunya, atau mungkin di sela-sela daripada kaki tersebut, jari kaki tersebut ada jamur misalnya, atau mungkin ada infeksi kulit pada telapak kaki kita gitu. Jadi sekali lagi saya juga mengingatkan nih para anak muda sekalian ya, teman-teman sekalian, bahwa kita harus selalu juga memperhatikan bagaimana kondisi kebersihan kaki kita dan juga memperhatikan apakah ada ya infeksi-infeksi atau kelainan-kelainan kulit di sekitar jari-jari kita itu. Ya, jadi saya rasa ini informasi yang memang penting perlu diketahui untuk teman-teman sekalian, dan ini bahagian dari bagaimana kita bisa selalu menjaga kesehatan di tubuh kita ya, mandi yang bersih, juga membersihkan kaki dengan bersih dan mengeringkan, ingat mengeringkan kaki ketika memang kaki kita itu basah, ketika kita mau menggunakan kaos kaki atau pakai sepatu. Demikian informasi dari saya
Saya Profesor Ari, sampai jumpa. Penyakit tipes adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi kita bilang itu infeksi ya. Jadi yang kena utamanya adalah infeksi usus halus yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhosa. Ya, jadi penyakit infeksi usus yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhosa yang kita bilang infeksi tifus gitu ya, atau orang bilang tifus itu adalah penyakit yang berhubungan dengan makanan ya. Nah, karena memang kuman ini ditemukan pada makanan. Jadi makanan tercemar, kebetulan misalnya orang yang mengkonsumsi makanan tersebut daya tahan tubuhnya nggak bagus, maka dia bisa terinfeksi oleh kuman Salmonella typhosa tersebut. Sama seperti infeksi bakteri umumnya, gejala yang utama itu adalah gejala demam. Ya, tifus ini biasanya demam tinggi, terutama pada malam hari. Jadi biasanya pasien itu kalau pagi, siang mungkin dia tidak demam ya, tapi kalau udah mulai sore, mulai malam dia mulai panasnya naik ya, suhu tubuhnya naik ya, bisa sampai di atas 38,5. Nah kemudian gejala-gejala lain karena ini memang menyerang usus, itu bisa aja dia pasien merasakan nyeri di daerah perutnya. Ya, kadang disertai dengan mual, muntah, bisa juga susah buang air besar atau sebaliknya malah diare. Jadi ini gejala-gejala yang bisa timbul ketika orang itu mengalami infeksi bakteri Salmonella typhosa atau orang bilang sakit tifus gitu. Ya, jadi biasanya kalau pasien-pasien itu datang dengan demam tinggi, kemudian muntah-muntah ya, nah, maka kita takuti kalau dia terjadi dehidrasi. Kemudian yang hal lain yang bisa terjadi pada pasien-pasien tifus ini biasanya nafsu makannya menurun. Nah, dia nggak mau makan. Nah, pada pasien-pasien ini dia harus dirawat di rumah sakit. Kenapa? Ya karena tadi ya mau minum obat juga pasti susah dia muntah-muntah ya kan. Nah, oleh karena itu dia perlu di rumah sakit, mungkin juga perlu diberikan antibiotik ya melalui infus ya. Kemudian juga dia perlu juga mungkin tambahan cairan melalui infus atau mungkin juga bahkan tambahan makanan dari melalui infus. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang dengan kondisi yang lemah, demamnya tinggi, kemudian disertai mual muntah, maka pasien-pasien itu biasanya indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Pasien-pasien dengan salmonella infeksi dengan Salmonella typhosa atau penyakit tifus ini memang sebenarnya tidak boleh juga dianggap remeh ya. Kalau kebetulan dia daya tahan tubuhnya ngedrop ya kan, kemudian dia mengalami infeksi ini bisa fatal ya. Sama juga seperti infeksi lain. Jadi bisa aja di infeksi ini masuk ke dalam darah kita yang kita bilang bisa terjadi sepsis, bahkan toksin atau racun dari tifus ini juga bisa mengganggu ke otak kita, bahkan bisa sampai fatal, bisa menyebabkan kematian. Ya, tapi umumnya kalau di kota-kota besar kan pasien kalau udah merasa meriang, demam, dia akan berobat ke dokter dan biasanya dokter akan berikan antibiotik. Biasanya mereka lebih cepat tertolong karena cepat segera mendapat antibiotik. Walaupun sekali lagi kalau dia tidak ditangani dengan baik tentu bisa menyebabkan kondisi atau komplikasi yang fatal. Ya, kalau pasien itu dirawat di rumah sakit, biasanya dokter akan memberikan infus, kemudian bisa memberikan antibiotik drip ya melalui antibiotiknya melalui infusan, ya, kemudian tentu obat-obat lain sesuai dengan keluhan atau gejala. Dan biasanya pasien akan diberikan makanan-makanan yang lembut ya, bubur. Nah, bagaimana kalau pasien ini dirawat di rumah? Sama, prinsipnya ketika dia dirawat di rumah, maka pasien ini pun juga harus mengkonsumsi ya makanan-makanan yang lembut ya, dietnya kembali lagi dengan bubur
ya, atau mungkin dengan makanan-makanan yang berkuah seperti sop misalnya. Nah, kemudian akan mendapatkan antibiotik dan obat-obat tambahan lain. Kalau misalnya dia demam, ya obat untuk demamnya. Kalau dia mual, mungkin ditambah obat untuk mualnya. Kalau kebetulan lambungnya juga terganggu, dia akan diberikan obat untuk mengatasi asam lambungnya. Jadi pada prinsipnya pasien itu memang bisa saja dirawat di rumah, tapi kalau memang kondisinya berat tentu harus dirawat di rumah sakit. Ya, secara umum tadi ketika dokter sudah menegakkan diagnosis bahwa pasien tersebut mengalami tifus, maka hal yang harus diperhatikan ketika ditegakkan tifus adalah bahwa dia harus merubah bentuk makanannya tadi ya. Jadi dia usahakan untuk makan yang bubur. Kemudian menghindari makanan-makanan yang terlalu asam dan pedas karena dia bisa menginjus terjadinya diare. Kemudian juga sebaiknya tetap mengkonsumsi protein ya, baik itu dari putih telur, tahu tempe, atau misalnya ikan atau ayam misalnya seperti itu, dan menghindari makanan-makanan yang terlalu banyak lemaknya. Nah, karena sekali lagi ini kan problemnya terjadinya di usus, infeksi usus. Oleh karena dia harus pandai-pandai dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pasien dengan tifus ini kenapa dia terinfeksi itu karena berhubungan dengan makan. Nah, yang oleh karena itulah maka dia harus memperhatikan kualitas makanannya. Hal yang simpel, harusnya juga dia mencuci tangan yang bersih dengan sabun ketika dia akan makan. Kemudian juga minumnya juga mesti diperhatikan. Minumnya juga sebaiknya jangan terkontaminasi. Dan yang terpenting juga sebenarnya daya tahan tubuh secara keseluruhan ya, artinya dia mesti istirahat yang cukup ya, makannya teratur ya, kemudian juga jangan stres misalnya. Nah, ini hal-hal yang membuat daya tahan tubuhnya baik sehingga dia juga bisa terhindar dari infeksi-infeksi termasuk juga infeksi tifus ini. Ya, saat ini sebenarnya sudah ada vaksin untuk orang agar terhindar dari tifus, tapi memang mesti disuntik setiap 2 tahun sekali. Tapi biasanya buat kita yang memang sudah tinggal di dalam endemis ini, mungkin kita juga sudah punya kekebalan terhadap tifus ini. Tapi untuk orang-orang yang memang misalnya dari luar negeri yang selama ini mungkin belum pernah terpapar dengan infeksi ini, nah, ketika ingin datang ke Indonesia, itu sebaiknya memang dilakukan vaksinasi untuk tifus. Atau juga orang-orang yang selama ini mungkin makannya dijaga benar begitu, tapi mungkin karena suatu keadaan dia harus bekerja di mana mungkin tidak, dalam tanda petik, sulit untuk mendapatkan makanan yang berkualitas misalnya, ya tentu dia juga harus mendapatkan vaksin. Atau pada orang-orang yang bolak-balik kambuh tifusnya, jadi mungkin perlu juga dia mendapatkan vaksinasi tifus ini. Demikian penjelasan saya mengenai infeksi oleh kuman Salmonella typhosa yang dikenal dengan penyakit tifus. Saya Profesor Arif Faryalsam, sampai jumpa pada episode berikutnya. Ya, prinsipnya adalah kita menjaga makan kita, tidak boleh minum obat sembarangan, ya, berusaha untuk kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang beresiko untuk kita tertular oleh hepatitis B tersebut. Jadi insya Allah kalau itu kita jaga, mudah-mudahan liver kita tetap dalam keadaan sehat. Organ hati atau kita bilang liver ini adalah organ yang terlibat di dalam sistem pencernaan kita ya. Ya, juga menghasilkan protein ya, albumin ya, kemudian juga di situ memproduksi empedu kita ya. Kemudian juga termasuk ada beberapa juga enzim juga diproduksi di situ ya. Nah, kemudian juga membantu untuk memproduksi beberapa vitamin di situ dan juga sebagai pencuci darah kita dalam tanda petik ya, karena kan sebenarnya kalau bilang bicara pencuci darah ada ginjal. Nah, ini liver sebenarnya juga di situ tadi itu. Jadi tempat juga darah-darah itu juga
melalui liver kita tersebut. Gitu. Nah, pertama terganggu karena memang kondisi yang kita bilang infeksi. Jadi infeksi yang sering adalah infeksi karena virus hepatitis, makanya namanya virus hepatitis. Ya, yaitu suatu virus yang memang menyerang liver, menyerang hati, sehingga orang yang memang terserang oleh virus tersebut akan menyebabkan penyakit yang kita bilang hepatitis. Kemudian yang kedua adalah gangguan liver itu bisa terjadi karena non-infeksi. Ya, contohnya apa? Karena memang obat-obatan. Jadi ada obat-obatan tertentu yang menyebabkan kerusakan pada liver yang kita bilang hepatitis drug induced. Peradangan livernya tapi karena faktor obat-obatan. Nah, kemudian hal yang lain apa? Ada yang kita bilang karena fatty liver, perlemakan hati. Misalnya pada orang-orang yang memang kolesterolnya tinggi, dia bisa saja ada timbunan lemak pada livernya. Itu yang tadi menyebabkan fatty liver. Memang ada lagi infeksi-infeksi lain yang bisa saja menyebabkan keterlibatan liver. Disebabkan tertular melalui darah atau hubungan seksual. Jadi kalau kita tadi nih orang-orang yang beresiko itu apa sih ya? Tadi melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Kemudian tadi juga mungkin menggunakan jarum suntik misalnya kan. Nah, jadi ini dia bisa aja tertular atau menggunakan benda tajam yang digunakan secara bersama, misalnya menggunakan alat cukur yang bersama atau menggunakan sikat gigi secara bersama, itu juga bisa menyebabkan terjadinya resiko untuk terjadinya infeksi pada livernya tersebut oleh B dan C gitu. Ya, prinsipnya adalah kita mesti berobat dengan benar. Jadi seperti misalnya saat ini untuk orang-orang yang mengalami infeksi hepatitis B, hepatitis C itu bisa diobatin. Ada antivirusnya. Jadi kalau seperti C bahkan cuma cukup 6 bulan. Kalau hepatitis B memang membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun gitu. Nah, kalau tadi misalnya dia fatty liver, intinya tadi mengurangi makanan-makanan yang berlemak. Coklat, keju, lemak harus dihindarin. Nah, kemudian apalagi ya dia juga harus olahraga, jangan sampai gemuk. Ya kan begitu. Jadi dengan itu dia bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Ya, sekian pembahasan saya tentang hati. Saya Profesor Ari Faryalsam. Sampai jumpa di konten berikutnya.